Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang hukum Kirchhoff 2. Untuk video pembelajaran saya yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang rangkaian satu loop. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian dua loop. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah loop dengan data sebagai berikut. Epsilon 1 atau GGL 1 yaitu besarnya 6 volt, kemudian Epsilon 2 9 volt, dan Epsilon 3-nya adalah 12 volt. Ini adalah menunjukkan nilai GGL atau tegangannya. Kemudian yang ditanyakan, tentukan kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Jadi yang ditanyakan yang pertama adalah kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Kemudian yang kedua, beda potensial antara titik B dan C. Jadi yang B yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik B dan titik C. Di sini. Kemudian yang ketiga, beda potensial antara titik B dan D. Di sini beda potensial antara titik B dan D. Ini B dan D. Kemudian yang keempat, daya pada hambatan R1, yaitu P pada hambatan R1. Selanjutnya kita bahas. Nah, rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di sini terdiri dari dua loop, yaitu kita tentukan loop yang pertama adalah sebagai berikut. Ini misalkan kita tentukan arahnya loop 1, arahnya adalah dari titik C, kemudian A, B, kembali lagi ke C. Ini adalah loop yang pertama atau loop 1. Kemudian untuk loop yang kedua, yaitu dari titik C, D, B, dan kembali lagi ke C. Ini adalah loop 2. Selanjutnya untuk kuat arus yang melewati titik C, A, dan B dimisalkan adalah I1. Kemudian kuat arus yang melewati titik C, D, sampai B di sini adalah dimisalkan I2, sehingga I1 dan I2 adalah titik kuat arus yang masuk ke titik percabangan. Nah, yang keluar dari percabangan dimisalkan adalah I3. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Atau bisa dituliskan I3 ini sama dengan I1 ditambah I2. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan dulu untuk persamaan pada loop 1. Yaitu untuk hukum 2 Kirchhoff persamaannya adalah sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat dari loop 1 ya, untuk titik yang dimulai dari titik C, maka seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa kita tentukan dulu sigma epsilonnya. Dari sini jalan ke sini berarti di sini bertemu negatif ya ini. Sehingga di sini negatif epsilon 1, kemudian lanjut dari sini sampai ke sini lagi berarti ini lebih panjang, berarti ini positif, sehingga ini adalah ditambah epsilon 2. Nah, di sini adalah epsilon 2. Kemudian ditambah I kali R. Nah, dari titik sini berarti I-nya yang mengalir di sini tadi kan I1. Berarti I1 dikalikan R-nya adalah R1. Berarti R-nya adalah 2 ohm. Sehingga 2 kali I1 ditambah, kemudian karena loop 1 ini sampai ke titik C lagi, sehingga dari B ke C adalah I3. Sehingga ditambah I3 kali R3. I3 kali R3-nya di sini adalah 3 ohm. I3 kali R3 atau 3 kali I3. Nah, berarti sigma IR-nya tadi adalah
2 kali I1, ya ini 2 kali I1 ditambah 3 kali I3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan untuk epsilon 1-nya adalah 6. Jadi di sini adalah negatif 6 ditambah epsilon 2-nya di sini adalah epsilon 2 di sini ya, nilainya tadi adalah 9 ditambah 2I1 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. 9 dikurangi 6 nilainya adalah positif 3. Kemudian di sini 2I1 ditambah 3I1 adalah 5I1 ditambah 3I2 ini sama dengan ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1 untuk loop 1. Selanjutnya untuk loop kedua, nah di sini dengan cara yang sama berarti sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma epsilonnya kita jalankan dari C, D, kemudian ke sini. Ini adalah negatif, berarti negatif epsilon 3, lanjut ke sini, kembali lagi ke sini, ini berarti positif. Positif epsilon 2. Kemudian ditambah IR. I yang lewat sini tadi adalah I2, berarti I2 dikalikan R2. Atau I2 kali 6 atau 6I2. Kemudian ditambah dari sini ke sini adalah R3 kali I3. Sehingga 3 kali I3 sama dengan 0. Kemudian dimasukkan di sini untuk epsilon 3-nya ada 12. Kemudian epsilon 2-nya adalah 9. Ditambah 6I2. Ditambah 3I3. Nah, di sini I3-nya ini substitusi dari ini. I3 adalah I1 ditambah I2. Sehingga menjadi 3 kali I1 tambah I2 hasilnya adalah 3I1 ditambah 3I2. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan ini. Sehingga menjadi min 12 ditambah 9 tadi adalah negatif 3. 6I2 ditambah 3I2 adalah 9I2. Di sini adalah 3I1. Sehingga didapatkan persamaan 2 yaitu 3I1 ditambah 9I2 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan untuk loop 2. Selanjutnya persamaan 1 dengan persamaan 2 bisa dieliminasi ya. Nah, di sini persamaan yang pertama ini dikalikan 3, sedangkan persamaan yang kedua dikalikan 1. Karena ingin menghilangkan I2-nya ini, sehingga di sini 3I2, di sini 9I2, supaya ini bisa hilang kan dikurangkan, maka ini 3-nya ini dikalikan dengan 3 dulu supaya sama dengan 9. Sehingga persamaan 1 ini adalah dikalikan 3 dan persamaan 2 dikalikan 1. Jadi untuk 5 kali 3 hasilnya 15I1 ini, ditambah 3 kali 3 adalah 9I2, 3 kali 3 9, kemudian 3I1 dikalikan 1 adalah 3I1. Ini tetap ya. Kemudian kita kurangkan 15 dikurangi 3 adalah 12 ya, 12I1 di sini 9 dikurangi 9 berarti hilang 0. Sehingga di sini 9 dikurangi negatif 3 yaitu 9 tambah 3 hasilnya adalah 12 sama dengan 0. Kemudian untuk 12 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12 sehingga didapatkan I1 sama dengan negatif 12 dibagi 12 yaitu negatif 1 ampere. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arus dari I1 ini ya, arah I1, arus I1 ini kan loopnya kan ke kanan. Karena di sini tandanya negatif, artinya arah arus sebenarnya adalah ke kiri. Jadi loop itu adalah untuk memprediksi atau untuk sebagai langkah awal untuk menghitung atau menentukan arahnya, dan selanjutnya kalau sudah diketahui nilainya adalah positif maka arah arusnya searah dengan loop. Kalau tandanya negatif berarti arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Kemudian untuk menentukan besarnya I2, jadi I1 tadi kan negatif 1 ampere, untuk menentukan I2-nya maka diambil salah satu persamaan, yaitu untuk persamaan kedua di sini kan 3I1 ditambah 9I2 dikurangi 3, maka nilai I1 dimasukkan negatif 1 ampere sehingga I2-nya bisa didapatkan. Nah, dari persamaan 2 ini bisa kita masukkan ya untuk I1-nya, 3I1 ditambah 9I2 dikurangi 3 sama dengan 0,
I1-nya tadi diganti negatif 1, sehingga menjadi 3 kali negatif 1, yaitu negatif 3. Negatif 3 sama negatif 3 kan negatif 6, pindah ruas ke kanan jadi positif 6. Sehingga di sini 9I2 sama dengan 6. I2-nya adalah 6/9 atau 2/3 ampere. Nah, untuk I2-nya nilainya positif, berarti arah dari kuat arusnya I2-nya ini memang sesuai dengan arah loop, yaitu ke kiri. Kemudian untuk menentukan besarnya I3 tadi kan I1 ditambah I2, berarti nilai dari I1 ini adalah negatif 1, ditambah dengan I2-nya adalah 2/3. Hasilnya adalah negatif 1/3 ampere. Sehingga arah arus dari I3 adalah berlawanan dengan arah loop, yaitu kalau di sini arah loopnya ini I3-nya arahnya ke bawah, berarti arah kuat arus sebenarnya adalah ke atas. Selanjutnya, kita tentukan beda potensial BC, BD, dan daya pada hambatan R1. Nah, untuk menentukan beda potensial pada titik BC, berarti bisa kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, yaitu VBC sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. Nah, sigma epsilon di sini adalah positif ya, ini positif. Karena lebih panjang ini, sehingga di sini sigma epsilonnya adalah epsilon 2 ditambah dengan I kali R. Berarti I yang dipakai di sini adalah I3 dikalikan dengan R-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 9, ya, epsilon 2 tadi nilainya adalah 9 ditambah sigma IR. Berarti di sini 3 kali I3. 3 kali I3-nya tadi kan negatif 1/3. Sama dengan 9 ditambah 3 kali negatif 1/3 kan negatif 1. Karena ini coret, 3 coret, sehingga negatif 1 ditambah 9 adalah 8 volt. Berikutnya adalah beda potensial antara titik B dan D. Nah, ini berarti bisa melalui jalur B, kemudian di titik yang sebelah kanan ini, kemudian ke D ini. Nah, berarti sesuai dengan arah arusnya tadi, arah loopnya ya, berlawanan dengan arah loopnya di sini. Berarti untuk VBD adalah sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan sigma epsilonnya, berarti dari sini adalah epsilon 3 positif ya, ditambah I kali R. I-nya adalah menggunakan I2, kemudian R-nya adalah 6. Nah, sehingga di sini bisa kita masukkan bahwa sigma epsilonnya adalah epsilon 3-nya adalah 12 volt ya, 12 ditambah I-nya di sini adalah nilainya min 2/3 atau negatif 2/3, tadi sudah diketahui pada pembahasan sebelumnya, dikalikan dengan R-nya adalah 6. Sehingga 12 dikurangi, karena di sini 6 bagi 3 kan 2 kali 2 4, berarti negatif 4, 12 dikurangi 4 adalah 8 volt. Kemudian berikutnya daya, untuk daya pada hambatan R1, berarti yang ditanyakan adalah daya pada ini, hambatan R1. Rumusnya daya sendiri adalah I kuadrat kali R. Berarti I-nya yang digunakan adalah I1. I1 tadi adalah 1, kemudian dikuadratkan, dikalikan R-nya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 watt. Demikian untuk pembahasan rangkaian dua loop hukum Kirchhoff. Selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tugas di buku Pintar Belajar Fisika kelas 12, uji prestasi mandiri 1.7 halaman 37 nomor 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.